Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi statistik ya untuk SMP. Kemarin kita sudah membahas modus, median ya, terus rata-rata ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang kuartil ya. Kuartil, oke. Untuk video modus, median, dan rata-rata nanti linknya kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan disimak juga. Tapi sebelum mulai ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan soal berikutnya ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum jauh kita membahas tentang materi kuartil ya, adik-adik harus tahu dulu ya apa itu yang dimaksud dengan kuartil ya. Jadi intinya yang dimaksud dengan kuartil itu adalah nilai pembatas ya, nilai pembatas ya pada suatu data yang terurut ya. Ingat, yang terurut ya, karena harus diurutkan dulu kan, seperti itu ya. Yang terurut yang dibagi menjadi ya, menjadi 4 bagian sama banyak ya. Jadi kalau misalkan ada 10 datanya ya, itu nanti dibagi 4 seperti itu. Nanti yang tiap tengah-tengahnya itu adalah kuartilnya ya. Nah, kuartil ini nanti ada dibagi 2 ya. Ada mencari kuartil data tunggal ya, data tunggal. Lalu ada juga data kelompok ya. Nah, ini nanti rumusnya beda ya, dua-duanya beda ya. Dan kuartil ini yang akan kita cari adalah ada 3 ya, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ya. Hal ini sangat penting ya, karena di beberapa kali tahun belakangan ya, untuk soal kuartil ini suka keluar saat ujian sekolah ya. Oleh karena itu, tolong disimak baik-baik agar bisa dipahami ya. Oke, biar lebih jelas kita melakukan pembahasan soal saja ya, biar nanti langsung ada penjelasannya dalam bentuk soal. Baik, kita lihat soal ini ya. Nah, perhatikan adik-adik, ada soal ya. Terdapat 10 data sebagai berikut ya. 5, 3, 4, 6, 9, 9, 8, 8, 10, 8 ya. Pertanyaannya, tentukan kuartil 1, 2, dan 3-nya ya. Nah, sebelum menjawab soal ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita urutkan dulu ya. Kita urutkan dari yang terkecil, berarti 3, 4, 5, 6 ya. Lalu 8 dulu ya, 8, 8, 8, 9, 9, 10 ya. Ingat, jumlah yang ini yang diurutkan dengan jumlah data di atas harus sama ya. Di atas ada 10, di bawah juga harus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, setelah itu baru kita mengerjakan untuk kuartil satunya ya. Kuartil 1 itu dapat menggunakan rumus seperti ini. N ditambah 1 ya, dibagi 4 ya, sama dengan N itu kan jumlah banyaknya data ya. Datanya tadi ada 10 ditambah 1 ya, ditambah 1 dibagi 4 ya. 10 tambah 1 adalah 11 per 4. 11 dibagi 4 ya adalah 2,75. Nah, ini bisa kita bulatkan ke atas jadi 3. Maka kuartil 1 jawabannya adalah
Ingat, bukan 3, tapi 3 di sini maksudnya adalah data nomor 3 atau data urutan ketiga. Kita hitung 1, 2, 3, berarti 5 ya. Jadi kuartil 1 adalah jawabannya 5. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, lalu kita ke kuartil yang kedua. Perlu adik-adik tahu juga ya, yang dimaksud dengan kuartil 2 ini sering disebut juga dengan median atau nilai tengah ya. Seperti itu. Jadi rumus yang bisa kita pakai adalah untuk kuartil 2 tinggal ditambah 2 saja di sini. 2 dikali N ditambah 1 dibagi 4 ya. Sama dengan gitu kan. Nah, di sini 2-nya kita tulis ya. Terus N ditambah 1 dibagi 4 ya. Itu kan sudah ada tadi ya. Berapa? 3 ya. Berarti 2 dikali 3 ya. Sama dengan berapa? 6 ya. Jadi untuk kuartil 2-nya sama dengan data ke-6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti adalah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ini ya adalah 8. Jadi jawaban kuartil 2 adalah 8 ya. Bisa dipahami adik-adik? Oke, lanjut kita ke kuartil ketiga ya. Kuartil ketiga ya, itu caranya sama. Kita tinggal ganti angka 2-nya jadi angka 3 ya. Berarti 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4 ya. Sama dengan 3 dikali, ya ini kan N tambah 1/4 itu tadi udah tahu ya. Berapa? 3 ya. Berarti 3 dikali 3 ya. Jawabannya adalah 9. Maka kuartil 3 adalah data ke-9 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti jawabannya adalah 9. Nah, jawabannya adalah 9. Seperti itu adik-adik. Mudah kan ya? Oke, tapi kalaupun adik-adik nggak mau pakai rumus, itu bisa kok ya. Nah, caranya adalah seperti ini kalau tidak pakai rumus ya. Kita urutkan dulu ya. Tadi kan sudah ya. Kita tulis lagi di sini nih. Kita pakai yang nggak pakai rumus ya. Berarti kan 3, 4 ya, 5, 6, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita bagi 2 sama banyak data ini ya. Berarti kalau dibagi 2, 10 bagi 2 berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kuartil 2-nya adalah di sini ya. Ini kuartil 2. Karena di kiri 5, di kanan juga 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama ya. Lalu setelah itu untuk menentukan kuartil 1 ya, data yang ini 3, 4, 5, 6, 8 kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Nah, berarti ketika dibagi 2, di kiri 2, di kanan 2, berarti jatuhnya di angka 5 kan. Nah, ini untuk kuartil 1. Dan untuk yang kuartil 3 sama ya. 8, 8, 9, 9, 10 kita bagi 2. Berarti ada di angka 9 ya untuk kuartil 3. Nah, di sini kuartil 1 hasilnya adalah 5. Betul 5? Sama kan ya? Tuh. Oke. Lalu untuk kuartil 3 ini angka 9 ya. Sama kan ya? Tuh, sama. Nah, untuk yang ini ya, kita harus hitung dulu ya. Kita harus hitung dulu karena ada di tengah-tengah 8 dan 8. Berarti 8 ditambah 8 dibagi 2 ya, sama dengan 16 dibagi 2. Hasilnya tetap 8 kan. Nah, ini juga hasilnya sama 8. Jadi seperti itu adik-adik untuk mengerjakan mencari kuartil untuk data tunggal ya. Jadi terserah adik-adik mau pakai rumus atau mau nebak seperti ini juga nggak masalah ya. Yang penting jawabannya betul ya. Oke, kita cari lagi untuk soal berikutnya ya. Nah, ini kan data tunggal ya. Kita coba bikin data kelompok ya.
Lalu ada soal seperti ini ya, data berat badan siswa kelas 8. Nah, ini ada berat badannya sama frekuensinya ya. Pertanyaannya tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ya. Nah, sebelum itu kita harus menjumlahkan dulu frekuensinya ya. Nah, kita jumlahkan di sini ya. Nah, kita jumlahkan 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. 19 ditambah 12, 31 ya. 31 ditambah 15, 46. 46 ditambah 6, 52. 52 ditambah 4, 56 ya. Jadi jawabannya 56 ya untuk jumlahnya ya. Ini 56 ya, bukan 54. Maaf, 56 ya. Jadi di sini n-nya sama dengan 56 ya. Nah, setelah itu adik-adik harus mencari dulu frekuensi kuartilnya ya. Misalkan kakak tulis di sini ya. Nah, di sini nih. Ini kakak tulis FK ya. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya, nah ini kan yang pertama frekuensinya 3 ya. Kita tulis di sini 3 ya. Lalu untuk kelas yang kedua itu caranya 3 ditambah 6 ya. Jadi 9 ya. Lalu yang ketiga 9 tambah 10, 19 ya. 19 ditambah 12 ya. Berarti berapa? 31 ya. 31 ditambah 15 ya. Berarti 46 ya. 46 ditambah 6 adalah 52 ya. 52 ditambah 4 adalah 56 ya. Nah, setelah kita mencari frekuensinya ya. Nah, kita kan mau mengerjakan kuartil 1 ya. Kita kerjakan dulu untuk kuartil 1 ya. Nah, setelah kita mencari frekuensi kumulatifnya ya, kita harus menentukan letak kuartil 1 itu ada di kelas mana ya. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita harus cari dulu ya. Jadi letak kuartil 1 itu cara mencarinya adalah 1/4 ya dikali banyaknya data ya. Berarti di sini 1/4 dikali 56 ya. Berarti di sini 56 dibagi 4 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 14 ya. Nah, setelah kita tahu kuartil 1 itu di kelas frekuensi kumulatifnya di 14 ya. Kita bisa tulis di sini nih biar kita tidak bingung nantinya. Kita lihat angka 14 itu ada di mana. Ini kan angka 3 ya. Berarti dari 1 sampai 3. Nah, berikutnya 9. Berarti jarak dari sini ke sini adalah mulai dari angka 3 sampai angka 9. Nah, kalau yang dari 9 ke 19 ini berarti mulai dari angka 9 ke angka 19 ya. Berarti angka 14 itu berada di sini ya. Berada di berat badan 55 sampai 59 dengan frekuensi 10 dan frekuensi kumulatifnya 19 ya. Nah, setelah itu ya kita bisa menggunakan rumus untuk menentukan nilai kuartil 1 ya. Rumusnya gimana? Perhatikan baik-baik ya. Tepi bawah ya, tepi bawah ditambah 1/4 N ya dikurangi frekuensi kumulatif ya dibagi frekuensi kuartil 1 dikali P ya. P ini artinya panjang kelas ya. Sekali lagi ya. TB itu artinya tepi bawah kuartil 1 ya. Nah, ini 1/4 dikali N ya. N itu artinya banyaknya frekuensi kuartil nih. Lalu FK itu artinya banyaknya frekuensi kumulatif. Nah, kalau FQ artinya banyaknya frekuensi di kuartil 1 berapa ya. Nah, ini untuk P itu artinya panjang kelas ya.
Nah, setelah itu kita bisa langsung masukkan angkanya ya. TB ya, TB itu artinya tepi bawah ya atau titik bawah. Berarti di sini kita lihat di kelas kuartil 1 nih. Berarti ada 55 sampai 59 ya. Karena tepi bawah berarti yang ini 55 dikurangi 0,5. Kenapa dikurangi 0,5 Kak? Karena sudah rumusnya seperti itu ya. Berarti 55 dikurangi 0,5 adalah 54,5 ya. Ditambah 1/4 dikali N. N-nya itu 56 ya. Berarti 1/4 dari 56. Ini sudah ada nih. 14. Kita tulis saja 14 ya. Lalu dikurangi frekuensi kumulatifnya ya. Berarti di sini frekuensi kumulatifnya itu artinya frekuensi sebelum kelas ya, sebelum kelas kuartil ya. Ini kan 19 ya. Sebelumnya berapa? 9. Berarti kita tulis 9 ya. Jadi frekuensi kumulatif yang ditulis itu adalah sebelum kelas kuartil 1 ya. Bukan 19 ingat ya, tapi 9. Lalu kita bagi dengan frekuensi kuartilnya. Frekuensi kuartilnya berapa? Nah, yang ini. Berarti 10. Kita bagi 10. Lalu dikali panjang kelas. Cara menghitung panjang kelas gimana? 55 sampai 59. Berarti kita hitung dari 55. 55, 56, 57, 58, 59. Berarti 5 ya. Kita tulis 5 di sini ya. Nah, setelah itu kita mulai operasikan ya. Sama dengan 54,5 ditambah 14 dikurangi 9 adalah 5 ya. 5/10 dikali 5 ya. Ini artinya kita bisa langsung berarti 54,5 ditambah 55 dibagi 10 ya. Berarti di sini 54,5 ditambah 55 dibagi 10 itu adalah 5,5 ya. Maka di sini kuartil satunya adalah 54,5 ditambah 55. Nah, setelah itu adik-adik bisa menjumlahkan langsung 54,5 ya ditambah 5,5. Artinya ini 5 tambah 5 0 taruh 1 4 5 tambah 5 0 taruh 1. Berarti jawabannya adalah 60,0 ya atau 60 ya. Jadi jawabannya adalah 60 ya. Nah, seperti itu adik-adik untuk mengerjakannya ya. Silahkan kalau belum paham bisa diputar lagi videonya ya agar paham untuk mencari kuartil 1 ya. Sekarang kita akan menghitung kuartil 2 ya. Jadi silahkan disimak baik-baik ya. Untuk kuartil 2, langkah pertama sama ya. Kita cari dulu letak kuartil 2 itu ada di mana ya. Letak kuartil 2 ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kalau tadi itu 1/4, kalau sekarang 2/4 ya. 2/4 dikali N ya. Berarti sama dengan 2/4 dikali 56 ya. Sama dengan berapa? 28 ya. Jadi letak kuartil 2 ya itu ada di frekuensi kumulatif 28 ya. Nah, kita lihat nih 28 ada di kelas berapa ya. Kita pakai warna hijau ya. Nah, 28 itu kan berarti antara 19 dan 31 ya. Berarti kita pakai yang ini. Nah, di sini adalah letak dari kuartil 2 ya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan rumus yang tadi ya. Hanya nanti ada perbedaan di 2/4-nya saja ya. Berarti untuk kuartil 2 ya sama dengan titik bawah ya ditambah 2/4 dikali N ya dikurangi
frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil 2 dikali panjang ke kelas ya. Berarti titik bawahnya adalah 60 ya dikurangi 0,5 ya. Berarti sama dengan 59,5 ya. Ditambah 2/4 dikali N. Tadi sudah ada ya ini ya. Nah yang ini nih berarti kita tulis 28 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Berarti mana? 19 kita kurangi 19 lalu dibagi frekuensi kuartil 2 berarti berapa? 12 kita bagi 12 lalu dikali panjang kelas ya. Panjang kelas tadi berapa? Kita hitung lagi biar tidak salah ya. 60, 61, 62, 63, 64 berarti 5 ya. Berarti dikali 5 ya. Sama dengan 59,5 ditambah. Nah, ini 28 dikurangi 19 berapa? 9 dibagi 12 dikali 5 ya. Sama dengan 59,5 ya ditambah 9 kali 5 adalah 45 dibagi 12 ya. Sama dengan 59,5 ditambah 3,75 ya. Berarti kuartil 2-nya adalah 59,5 ditambah 3,75 sama dengan 63,25 ya. Jawaban kuartil 2 adalah 63,225 ya. Seperti itu adik-adik untuk mencari kuartil 2 ya. Bisa dipahami ya. Kalau belum silahkan diputar lagi videonya ya. Sekarang kita mau cari kuartil 3 ya. Ayo kita mulai ya. Untuk mencari kuartil 3 ya, caranya sama. Kita harus tahu dulu letak kuartil 3 itu ada di kolom keberapa atau di kelas mana ya. Caranya sama ya. Kalau tadi kuartil 1 dibagi 1/4, kuartil 2 dibagi 2/4. Nah, sekarang kuartil 3 berarti 3/4 dikali N ya. Berarti sama dengan 3/4 dikali 56 ya. Sama dengan berapa? 42 ya. Berarti kuartil 3 ada di kolom 46 ya. Nah, kita pakai warna ini saja ya biar membedakan. Di sini kan 31 sampai 46 ya. Berarti 42 itu ada di kolom 46 ya. Kita garis atau kita lingkari nih biar tidak salah ya, biar tidak ketukar ya. Nah, berarti ada di kolom 46 ya. Setelah itu kita pakai rumus kuartil 3 ya, sama dengan tepi bawah ya ditambah ya 3/4 N dikurangi. Nah, di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas ya. Berarti FK ya dibagi frekuensi kuartil 3 dikali panjang ke kelas ya. Berarti kuartil 3-nya sama dengan tepi bawahnya berarti di sini ya. 65 dikurangi 0,5 berarti 64,5 ya. Ditambah 3/4 kali N itu tadi sudah ada ya, 42 ditambah 42 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 berarti 31 ya. 31 dibagi frekuensi kuartil 3 berapa? 15 ya. Dikali panjang kelas. Tadi berapa panjang kelasnya? 5 ya. Maka kuartil 3 sama dengan 64,5 ditambah 42 dikurangi 31. 42 dikurangi 31 adalah 11
11 dibagi 15 dikali 5 ya. Berarti kuartil 3 sama dengan 64,5 ditambah 55 dibagi 15 ya. Maka kuartil 3 sama dengan 64,5 ditambah 3,66 ya. Maka kuartil 3 sama dengan 68,16 ya. Jadi jawaban kuartil 3 adalah 68,16 ya. Nah, seperti itu adik-adik untuk mengerjakan cara mencari kuartil baik itu dari data tunggal ataupun data kelompok ya. Semoga bermanfaat adik-adik ya. Jika belum paham silahkan diputar-putar lagi videonya sampai benar-benar ngelotok pahamnya ya. Baik, semoga bermanfaat ya adik-adik. Kakak undur diri, mohon maaf jika ada penjelasan yang kebelibet atau tulisannya yang kurang rapi ya. Mohon maaf, lagi-lagi kakak juga masih sama-sama belajar ya. Yang penting kita bisa berbagi ilmu, oke? Baik, sebelum kakak pamit undur diri, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video tentang pembahasan materi atau pembahasan soal matematika lainnya ya. Oke, kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.